lagi dengan aku Desi Hasibuan. Aku salah satu mahasiswi dari Universitas Dharma Agung Medan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mengucapkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga aku bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah Desain Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Jelita Panjaitan, SPD MPD. Nah, pada malam hari ini aku mengangkat judul presentasiku tentang menghargai budaya lokal. Apa sih itu budaya lokal? Mari kita simak pembahasannya. Budaya lokal merupakan hasil budidaya masyarakat daerah yang terbentuk secara alami dan melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, budaya lokal merupakan ide atau gagasan serta aktivitas yang berjalan di dalam suatu masyarakat yang kemudian berkembang menjadi suatu budaya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dari budaya lokal? Yang pertama, ada situs lokal. Yang kedua, ada tradisi lokal. Yang ketiga, ada kesenian tradisional. Yang keempat, ada permainan tradisional. Dan yang kelima, ada makanan dan jasa lokal. Kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama, situs lokal. Apa sih itu situs lokal? Situs lokal merupakan tempat yang bersejarah atau tempat yang memiliki nilai sejarah tertentu. Yang pertama, ada contohnya Candi Borobudur, terletak di Magelang, Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada Candi Prambanan, terletak di Yogyakarta. Dan yang ketiga ada Lawang Sewu, terletak di Semarang. Kita masuk ke selanjutnya, ada tradisi lokal. Tradisi lokal merupakan kebiasaan yang secara turun-temurun dilakukan oleh suatu daerah tersebut. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama ada lompat batu, berasal dari Nias. Nah, lompat batu itu merupakan tradisi yang dilakukan seorang pria Nias sebelum menikahi seorang gadis. Ia harus melewati atau melompati batu seperti yang ada di gambar. Nah, setelah mereka berhasil melewati atau melompati batu tersebut, mereka akan dinyatakan berhasil dan mampu menikahi seorang gadis Nias. Nah, lompat batu sendiri berasal dari Nias Selatan atau di dalam Teluk Dalam. Kemudian kita masuk ke ngaben. Ngaben merupakan tradisi dari Bali, tradisi pembakaran mayat. Dan yang ketiga ada Mangokal Holi. Mangokal Holi merupakan tradisi Batak dari Sumatera Utara. Mangokal Holi merupakan pemindahan kerangka atau tulang belulang dari suatu kuburan menuju ke tugu atau tempat lainnya. Kita selanjutnya ke kesenian tradisional. Apa saja yang termasuk dari kesenian tradisional? Yang pertama ada wayang kulit, yang kedua ada ludruk dari Jawa Timur, yang ketiga ada tari piring, dan yang keempat ada lenong dari Jakarta. Kita masuk ke permainan tradisional. Apa saja yang termasuk dari permainan tradisional? Yang pertama ada congklak, yang kedua ada gobak sodor dari Jawa Tengah, dan yang ketiga ada engklek. Nah, untuk congklak contohnya ada di gambar yang di bawah ya guys. Kemudian kita masuk ke makanan tradisional. Makanan tradisional adalah masakan khas daerah yang dibuat dan merupakan ciri khas suatu daerah tersebut. Di dalam makanan tradisional terdapat 4 olahan. Yang pertama olahan beras, contohnya tumpeng, nasi uduk. Kemudian yang kedua ada olahan jagung, contohnya grontol dan nasi jagung. Yang ketiga ada olahan ubi, contohnya talam, klepon ubi, dan onde-onde. Dan yang terakhir ada olahan tepung sagu atau papeda yang berasal dari Maluku. Yang di bawah ini, yang dalam bentuk mangkuk, itu adalah papeda. Yang di sampingnya, yang membentuk suatu gunung warna kuning, itu adalah tumpeng. Di sampingnya lagi, itu namanya grontol jagung. Sampingnya lagi ada talam ubi. Dan di atas video, itu merupakan onde-onde. Kita masuk ke selanjutnya, produk dan jasa lokal. Produk dan jasa lokal merupakan salah satu ciri khas Indonesia yang wajib kita cintai dan kita bangga atas itu. Ketika kita sudah bangga dan menghargai buatan Indonesia atau karya Indonesia, maka produk dan jasa lokal kita mampu bersaing di ranah luar negeri atau go internasional. Apa saja contoh dari produk dan jasa lokal? Yang pertama ada anyaman tas, kemudian ada tenunan. Contoh tenunan itu bisa jadi batik dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari jasa lokal adalah fotografer, tata rias, atau salon. Nah, kita harus berbangga diri atas produk dan jasa lokal kita sehingga kita mampu bersaing di ranah go internasional. Juga kita dapat membuat UMKM kita semakin meningkat sehingga mereka mampu menaikkan kualitas diri serta kualitas kehidupannya. Baik, sekian informasi dari saya tentang menghargai budaya lokal. Kita sebagai mahasiswa harus cinta dan bangga serta menghargai produk jasa lokal. Sekian dari saya tentang presentasi ini. Bila ada kesalahan informasi dalam suatu video ini, saya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.